Ingkang kinasih sumangga kita sami maos saking Matius kalih dasa. Matius kalih dasa ayat 1 dumugi 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja, kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ingkang rahayu inggih menika tiyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun gatosaken. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan adik-adik sekalian, dari antara kita, apakah ada yang tahu lagu Kasih Ibu? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia.
hanya memberi tak harap kembali. Itulah yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak-anaknya. Setiap kasih dan perhatian yang diberikan oleh seorang ibu terhadap anak-anaknya tak pernah ia meminta sedikit pun apa yang telah diberinya. Itulah juga yang dilakukan oleh tuan pemilik anggur ketika ia menolong para pekerjanya. Ketika ia keluar dari rumahnya dan melihat orang-orang menganggur, maka ia meminta orang-orang tersebut untuk bekerja di ladangnya, di kebun anggurnya. Si tuan pemilik kebun anggur itu mempekerjakan para pekerja dengan jangka waktu yang berbeda. Ada yang mulai dari pagi, ada yang mulai dari siang, dan ada juga yang mulai dari sore hari. Dan ketika si tuan itu sudah mempekerjakan para pekerja, mereka sepakat bahwa gaji yang diberikan adalah sedinar sehari. Meskipun mereka ada yang bekerja pagi, ada yang bekerja siang dan juga sore, tapi mereka telah sepakat bahwa gaji yang diberikan adalah sedinar. Namun ketika sang tuan membagikan hasilnya, yang terjadi pekerja-pekerja tersebut bersungut-sungut. Karena pekerja yang bekerja pagi lalu berkata kepada sang tuan, ini tidak adil. Saya sudah bekerja sangat lelah dari pagi hingga sore. Sedangkan orang yang bekerja hanya sore hari mendapatkan upah yang sama dengan saya. Lalu sang tuan mengatakan, kita sudah sepakat bahwa sehari akan mendapatkan upah sedinar. Si tuan menolong mereka dengan tulus, mencari mereka, mempekerjakan mereka di ladangnya. Tapi yang dilakukan oleh para pekerja, mereka mengerjakan dengan pamrih. Mereka mengerjakan dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Karena mereka mengingat, saya bekerja pagi, saya bekerja siang, tapi kenapa upah kami sama? Mengharapkan sesuatu yang lebih. Itulah juga yang sering kali kita lakukan ketika kita menolong sesama kita. Dalam menolong sesama kita yang membutuhkan. Entah ketika kita di jalan kita menolong pengemis, kita menolong orang-orang yang kita temui, pemulung. Ada hal lain yang mungkin menjadi landasan kita dalam menolong sesama. Kita selalu mempunyai kepentingan dalam menolong sesama kita. Setiap orang tentu memiliki kepentingan di dalam hidupnya. Entah di dalam setiap proses kehidupannya ataupun entah itu di dalam ketika ia menolong sesamanya. Supaya lebih dihormati oleh orang lain. Saya memberi mungkin supaya saya dilihat oleh sesama saya. Tapi tema kita pada pagi hari ini adalah sepi ing pamrih. Sepi ing pamrih itulah yang harusnya senantiasa kita hidupi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita memang memiliki kepentingan di dalam kehidupan kita. Tapi hendaknya kita menghidupi sepi ing pamrih. Apa yang menjadi komitmen kita dalam menolong sesama kita? Sepi ing pamrih. Kita memang memiliki kepentingan. Tapi hendaknya kita juga mengingat apa yang menjadi komitmen kita. Bersepakat sedinar sehari. Ketika bersepakat, maka itu artinya kita diminta untuk setia pada komitmen. Sedinar sehari. Itu artinya, oh iya, ketika saya memberi sesama saya,
orang-orang yang ada di luar sana, para pemulung, para pengemis. Sebenarnya apa komitmen saya dalam memberi mereka? Saya memberi karena saya merasa saya kasihan dengan mereka. Saya memberi supaya mereka juga dapat makan seperti apa yang saya makan. Kita memiliki kepentingan dan hendaknya kita pun setia pada komitmen kita. Sepi ing pamrih, itu tandanya kita diminta untuk senantiasa setia pada komitmen kita dalam memberi sesama. Menolong mereka supaya mereka dapat makan seperti apa yang kita makan. Menolong mereka supaya mereka dapat memiliki kehidupan yang layak seperti yang kita rasakan. Lalu yang selanjutnya, sepi ing pamrih kita hidupi ketika kita merasa cukup. Kita bersyukur dengan Tuhan tentang apa yang kita miliki. Saya ingin memberi sesama saya, tapi hanya ada uang 10.000 yang saya pegang. Kadang ketika kita memegang uang hanya 10.000 ataupun memegang uang yang minim, maka apa yang kita pikirkan? Ah, nanti saja. Nanti saya mau makan apa jika saya memberi? Tapi kita harus mengingat dan menghidupi sepi ing pamrih. Kita memang memiliki kepentingan, tapi marilah kita merasa cukup, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita uang walaupun waktu itu uang yang kita pegang minim. Tapi dari uang itu kita pun juga bisa untuk memberi sesama kita. Merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Memberi ya apa yang ada pada kita. Bukan memberi apa yang tidak ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikerjakan oleh para pekerja sedari pagi, sudah tentu mereka mengerjakan dengan sangat lelah, dengan jerih payahnya. Tetapi di awal mereka telah bersepakat sedinar sehari. Mereka mendapatkan gaji yang sama, mendapatkan upah yang sama. Ketika telah bersepakat, disitulah mereka belajar untuk setia pada komitmen, untuk merasa cukup pada apa yang diberi oleh tuannya. Dan itulah juga yang seharusnya kita hidupi. Sepi ing pamrih berarti kita belajar untuk setia pada komitmen kita. Untuk merasa cukup, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Ia berikan. Jika kita mengingat lagu yang kita nyanyikan tadi, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Hanya memberi tak harap kembali. Ibu-ibu yang ada di sini saya mau bertanya, ketika anak-anak ibu-ibu masih kecil, ibu-ibu memberikan susu, memberikan baju, apakah saat ini ketika mereka dewasa, ibu-ibu sekalian meminta uang kembali? Meminta susunya mana yang dulu sudah saya beri? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak akan menagih apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Pakaian, susu, materi yang kita berikan, kita tidak akan memintanya kembali. Meskipun kita mempunyai harapan untuk masa depan mereka. Saya ingin anak saya menjadi anak yang sukses. Saya ingin anak saya bekerja di perusahaan A, di perusahaan B.
Tapi jika semuanya itu tidak tercapai, apakah kita memintanya kembali? Tentu tidak. Kita memang memiliki harapan, tapi di dalam harapan itu marilah kita menghidupi sepi ing pamrih. Merasa cukup bersyukur karena anak-anak kita masih diberikan kesehatan. Anak-anak kita masih diberikan kasih setia oleh Tuhan, sehingga mereka dapat tumbuh dewasa. Menjadi seorang yang baik, yang mengasihi sesamanya. Dengan cara seperti itulah kita akan menghidupi sepi ing pamrih. Kita mengingat komitmen kita membesarkan anak-anak kita supaya mereka tumbuh sehat, supaya mereka bisa mengasihi sesamanya. Dan kita merasa cukup bersyukur kepada Tuhan karena mereka diberi kesehatan, mereka diberi kelimpahan oleh Tuhan. Merasa cukup dan bersyukur karena anakku masih bisa bertumbuh mencintaiku dan sesama. Terima kasih Tuhan. Itulah yang harus kita ucapkan hari lepas hari. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menghidupi kehidupan yang sepi ing pamrih. Yang pertama adalah dengan merasa cukup dalam segala hal. Dalam kehidupan kita, selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk rezeki, untuk anak-anak yang mengasihi kita, untuk setiap hal di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih bisa berbagi kepada sesama. Dan yang kedua, kita belajar setia pada komitmen kita. Aku membantu sesamaku, membantu orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, karena aku memang peduli dan mengasihi mereka. Bukan karena mereka supaya mereka memberikan lagi kepadaku, tidak. Karena aku ingin setia pada komitmenku, peduli dan mengasihi mereka. Supaya mereka tidak lagi kelaparan. Mari kita bersama menghidupi sepi ing pamrih. Sehingga damai sejahtera tercurah atas kita. Hanya memberi tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Menghidupi sepi ing pamrih di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.